Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Satu-satunya yang paling pantas untuk disembah, dipatuhi, dicintai, dan juga tidak ada sekutu bersamanya. Dan dia memerintahkan kita agar selalu tunduk dan patuh kepadanya serta bersyukur. Oleh karena itu jadilah hamba-hamba seperti yang ia inginkan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Tentu kita selalu berdoa teman-teman sekalian. Saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semua hadir di sini agar jangan pernah berhenti mendoakan saudara kita di Gaza dan Palestina. Dan itu mungkin yang paling mudah untuk kita lakukan, tetapi bermakna sekali buat teman-teman kita di sana. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat mereka, tambahkan kesabaran untuk mereka, juga terima para syuhada mereka dan Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka dan musuh-musuh agama ini. Allahumma amin. Kesempatan ini insyaallah seperti biasa program kita rutin setiap Rabu ketiga, ada inspirasi hijrah, dan sudah hadir bersama kita salah seorang ikhwah kita insyaallah nanti akan memperkenalkan diri beliau kepada antum semuanya. Tadi juga ada sedikit cerita dari video teasernya, sekitar 1 menit. Tapi lebih jauh nanti insya Allah kita dengar dari beliau, perkenalan lebih dekat dari sebelum hijrah, prosesi hijrah, kemudian bagaimana istiqamah setelah hijrah. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi majelis kita dan Allah ikhlaskan niat kita tentunya. Baik, kita mungkin mulai akhi. Antum fadal kalau mau kenalkan dulu diri. Nama antum, umurnya berapa, tinggal di mana, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Ihsan, tinggal di Muara Gembong, Bekasi. Usia Ana sekarang 44 pas November ini. Dan alhamdulillah bisa berkumpul bersama antum. Sebenarnya Ana merindukan sekali datang ke tempat ini, Ustaz. Masya Allah. Dan alhamdulillah terwujud sekarang bersama antum. Syukran, Ustaz. Barakallahu. Wafika barakallahu. Baik, ikhwah mungkin di sini dan akhwat pengen tahu. Ya, setiap ikhwah yang kita undang di sini pasti akan kita menanyakan sedikit tentang masa lalu, ya sebelum hijrah. Bukan tujuannya untuk mengorek-orek pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi tentunya, tapi tujuannya adalah untuk memberitahukan siapa tahu ada yang seprofesi dengan antum dulunya, kemudian bisa membawa dia untuk hijrah juga, meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Atau memang ada di antara generasi muda muslim mungkin yang mau coba-coba, ya. Ya, mungkin dia mau coba apa yang dulu pernah antum coba, ternyata ini yang sudah pernah melaluinya justru bertaubat dan meninggalkan itu. Mungkin fadal kalau ada yang mau disampaikan dulu, profesinya seperti apa dulu. Ya. Jadi ini mengenai Ana ya, mungkin dunia kita agak sedikit berbeda karena Ana tinggal di kampung yang dulu lumayan tertinggal di Muara Gembong Bekasi itu, dan Ana pun kehidupannya termasuk kehidupan ekonomi rendah, ekonomi bawah lah gitu ya, sehingga pada saat itu cita-cita sih setinggi langit gitu, pengen ini, pengen jadi itu gitu. Cuma qadarullah, Ana termasuk anak yang kurang beruntung dalam pendidikan, jadi nggak bisa mengikuti jenjang sekolah dan apalagi sampai tingkat akademisi gitu. Dan dari situ mungkin Ana yang membuat diri Ana agak sedikit depresi pas remaja, sehingga bisa dikatakan sebagai remaja yang tumbuh tapi hidup segan mati tak maulah gitu. Nah dari situlah berawal kehidupan Ana yang Ana lalui, mengambil resiko yang sangat tinggi. Sebenarnya kalau orang di luar sana menganggap Ana, mungkin ada yang nyebut mantan preman atau Ana sendiri nggak tahu ya, karena waktu itu memang tahunya ya kita urusannya penuh dengan kekerasan gitu ya. Dari mulai di kampung halaman terjadi bentrokan-bentrokan secara fisik gitu ya. Bahkan sering fight gitu ya. Dan alhamdulillah sih waktu itu menang terus gitu ya. Walaupun pernah dikerubutin juga 15 orang. Kalau itu saya anak kalah, pernah kebacok soalnya gitu. Nah, cuma alhamdulillah Allah masih selamatkan anak, ternyata diberikan kehidupan yang panjang, dan dengan banyak masalah di kampung halaman itu orang tua pasti repot, dibikin repot gitu ya. Dan anak memutuskan pergi dari kampung karena nggak mau kebawa-bawa orang tua jadi susah gara-gara anak gitu. Kalau mau
hidup keras atau mau bebas mungkin yang mendingan di luar kampung sehingga orang tua nggak tahu. Akhirnya anak pergi meninggalkan kampung, nggak bawa apa-apa kecuali uang 1.000 perak di kantong dan ada yang dibawa buat bekal hidup di jalanan. Akhirnya anak terdampar di Terminal Senen. Nah di Terminal Senen itulah kehidupan yang lebih keras lagi anak lalui. Gitu. Sebentar dulu, Ya. sebelum Terminal Senen dilanjutkan ya. Ya, Jadi kisah dari awal ini berarti antum masuk ke dunia keras ini maksudnya berantem, ya, berkelahi, berkelahi. suka berkelahi. Ya. Sebabnya karena tadinya ingin sekali punya cita tinggi sekolah, Ya. maksudnya sekolah tinggi tapi orang tua tidak mampu biayai, Ya. akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, Ya, pada saat itu Afwan antum sampai jenjang pendidikan, enggak apa-apa. anak jujur sampai kalau ijazah SD, cuma ijazahnya juga hilang, nggak tahu kemana sekarang. Terus lanjut di SMP, karena maksa itu saya sama orang tua. Tapi baru 1 semester aja emang dasarnya nggak mampu ya nggak bisa bayar. Oke. Akhirnya semester pertama. Jadi poinnya sebenarnya ingin sekali punya pendidikan tinggi, Betul. cuma qadar Allah orang tua tidak mampu. Nah, Terus berhentilah sekolah itu. berhenti sekolah. Nah pada saat berhenti sekolah itu akhirnya antum karena punya angan-angan tinggi, Ya, ingin punya pendapatan segala macam, tapi karena tidak bisa, tersangkut di pendidikan, akhirnya masuk ke dunia kekerasan itu. pas remajanya Ustaz. Remajanya, Ya. kira-kira umur berapa? Umur 16-an lah udah mulai. Apa motivasinya? Kenapa harus jadi preman atau suka berantem? Kira-kira apa? Kalau di Mungkin di Bekasi, sini ada yang mau coba-coba kan, jadi kita. kalau di Bekasi itu udah ma'ruf mungkin Ustaz ya. Apalagi Bekasi bagian utara, kalau di sini ada yang dari Bekasi mungkin udah tau lah gitu ya. Sekaligus kenal antum juga mungkin ya. Ya Bekasi itu pusatnya jawara-jawara dan mandor-mandor lah gitu. Mandor itu kalau di Jakarta mandor proyek ya, kalau di sana mandor kawasan. Ustaz. Jadi yang megang kawasan gitu, dari mulai Gabus sampai terus ke Muara Gembong. Mungkin sebagian di sini ada yang kenal juga tuh tokoh Gabus Betawi, ya saya nggak sebutkan, ya itu salah satunya. Ya seperti itulah gambaran orang-orang Bekasi. Ustaz. Nah anak hidup di kultur yang seperti itu gitu. Nah, umur 16 tahun tadi yang memotivasi larinya ke berantem itu apa? Ya pengen disebut apa ya? Ya jago-jagoan aja. Jago-jagoan. Jadi pegang ini gue yang megang deh gitu ya. Ya kayak gitu aja, jawara lah gitu. Jadi jawara sama jawara ketemu berantem gitu. Betul, Ustaz. Terus yang menang jadi penguasa. Betul. Dapat duit gak? Enggak. Enggak dapat, Ustaz. Terus kira-kira dapat apa? Ya, Cuma ketenaran. Kalau ya kayak gitu aja paling. Ustaz. Berapa lama antum ini berprofesi begini nih? Kalau Tiap hari berantem tuh? Ya kalau tiap hari enggak mungkin, tapi tiap minggu ada aja lah. Dan itu bersambung sampai akhirnya di Jakarta, di Terminal Senen, ya mungkin sekitar dari usia 16 sampai usia masuk 23. Masuk 23? Ya 22 akhir. Itu pindah-pindah lokasi? Ya kalau di Jakarta saya memang di Terminal Senen aja. Tapi main juga ke Blok M sini, Sudirman, Tamrin. Berarti ini daerah kekuasaan antum dulu ya? Priuk, Pulau Gadung, wah itu udah daerah-daerah kobok-kobokan kita. Untuk dunia ininya saja jalanannya. Baik, itu kan antum jadikan sebagai pelampiasan mungkin ya? Ya. Supaya bisa dikenal, karena tadinya berharap justru berprestasi di pendidikan, tapi karena tidak bisa, akhirnya larinya ke situ. Betul, Ustaz. Oke. Sementara dari 16 tahun sampai 22 tahun itu, selain profesi berantem, menguasai lokasi, ini ada pekerjaan lain nggak? Nah, ada Ustaz. Alhamdulillah mungkin mengira kalau premanisme itu cari uangnya dari kekerasan atau apa gitu. Alhamdulillah anak dijaga dari itu Ustaz. Jadi nggak cari makan lewat boleh nakut-nakutin orang gitu atau nodong orang apalagi alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Kita ada profesi yang sebenarnya sih malu kalau diceritain. Kita dulu apa ya? Entertain jalanan juga lah Ustaz. Jadi nyambi Ustaz. Ngamen jadinya. Iya betul. Kalau buat makan ya dari situ sampai akhirnya punya penghasilan lumayan karena udah dipanggil ke hotel, ke restoran gitu Ustaz. Ke ya beberapa tempat. Maksudnya sementara dari umur 16 sampai 22 yang tadi menguasai wilayah-wilayah jadi preman di situ, itu sekalian juga nyanyi-nyanyi gitu? Iya betul Ustaz. Di entertain juga Ustaz. Terus dari jalanan sampai menjadi penyanyi yang dipanggil di hotel? Iya dipanggil Ustaz. Jadi ya mainnya tadinya di bus gitu ya. Mainnya di hotel, di restoran. Kita itu umur berapa? Umur dari 19 sampai 22 akhir lah. Oke. Sekarang pas umur 22, itu masih berlanjut atau kenapa dipatok di angka 22? Memang di situ berhenti atau seperti apa? Ya sebenarnya enggak Ustaz. Kalau di entertainnya enggak berhenti karena memang darah daging tumbuhnya dari situ waktu itu Ustaz. Tapi kalau di dunia kekerasannya sama
kehidupan bebasnya gitu ya. Ana berhenti pas di usia 22 akhir itu. Ustaz. Oke, sekarang coba kira-kira ikhwat dan akhwat bisa tahu yang membuat antum berhenti dari tadinya antum menjadikan profesi berantem, kuasai wilayah, itu apa yang mendorong, apa yang motivasi, kenapa bisa berhenti? Takut mati Ustaz. Oh takut mati, masih takut mati juga? Takut mati saat itu. Ustaz. Anda kira preman sudah nggak takut mati? Ya waktu itu iya sebelumnya, tapi saat itu nggak tahu. Jadi takut mati Ustaz. Jadi pas situasi yang luar biasa saat itu dalam satu hari itu pengaruh yang ya begitulah kehidupan bebas gitu ya. Datangnya kalau anak dulu bilang parno gitu Ustaz. Nah pas paranoid itu takutnya bukan sama musuh atau sama polisi gitu kan, kita emang incarannya itu gitu Ustaz. Kalau teman-teman saya kan udah banyak yang mati gitu ya. Kalau nggak mati berantem ya overdosis atau ditembak polisi gitu. Cuma 3 itu? Cuma 3 itu Ustaz. Kalau nggak mati ya gila gitu. Nah jadi pada saat itu Anda berpikir ke situ. Berarti rata-rata orang yang berprofesi seperti antum, matinya kalau bukan ditembak polisi, Ya. overdosis, atau Ya dibunuh gitu. dibunuh oleh orang, Lawan, ya. atau gila tadi. Atau gila. Cuman itu aja? Iya. Nah itu jadi tidak usah pilih itu profesinya. Karena sudah disimpulkan. Dan itu real Ustaz. Hah? Real. Itu real? Real. Oh Masya Allah. Oke. Jadi ya dari situlah Anda berpikir takut mati kayak teman-teman yang udah mati gitu Ustaz. Ya dan batin bergejolak gitu ya. Batin bergejolak Itu di umur 22 tahun? di umur 22 tahun. Terus? Dan saat itu ya Ana harus ngambil keputusan. Karena pernah Ana waktu Parno itu takutnya ya itu tadi bukan sama musuh atau sama polisi tapi sama Tuhan gitu. Dan mati gitu. Dan kematian. Dan itu lagi apa ya? Apa ya? Lagi dalam kondisi lagi itulah gitu ya. Jadi parnonya itu kayak gitu Ustaz. Akhirnya Ana saat itu wudhu Ustaz. Padahal sembari sempoyongan Ustaz. Sebentar loh, biar ikhwah tahu. Ini bukan masalah menyebutkan satu kesalahan, tidak. Ya. Maksudnya munculnya rasa takut antum dengan mati, antum dalam kondisi? Ya kayak gitulah Ustaz. Kondisi 2 hari 2 malam nggak tidur Ustaz. Oh iya. Ya pengaruh itu. Mabuk berarti? Ya, Ya. kurang lebih. Baik, berarti dalam kondisi beliau tidak sadarkan diri gitu kan? Separuh nggak sadar Ustaz. Ya, terus kemudian tiba-tiba muncul rasa takut mati tadi. Ya, parno. Jangan parno sampai itu. dalam kondisi overdosis terus mati seperti teman-teman itu. Ya, Oke, itu yang mendorong khawatir mati nanti. Jangan sampai ketemu Allah dalam kondisi berdosa begitu. betul Ustaz. Tiba-tiba aja muncul begitu. Tiba-tiba itu Ustaz. Langsung anak tinggal tuh teman-teman semua lagi pada kumpul di terminal. Anak masuk ke dalam kan ada musolah di Pasar Senen Dalam itu ada perkampungan itu ada musolah Al Hikmah namanya. Nah itu anak langsung ambil wudhu di situ. Langsung sholat Ustaz. Sholat dalam keadaan masih compang-camping, masih celana sobek-sobek, rantai masih di mana-mana gitu Ustaz. Ya kuping hidung masih tindikan semua. Jadi sholat sembari sempoyongan, ya alhamdulillah saat itu nggak diusir sama imam musolahnya gitu. Dan alhamdulillah pada saat sadarnya. Tapi itu tata cara sholat semua sudah tahu sebelumnya ya? belum. Belum. Baru Jadi ngeliat, dia iya. sholatnya gimana? Ya ngeliat orang sholat aja gitu. Ustaz. Oh, cuma ikut gerakan? Iya. Oh. Tahunya begitu ya udah. Walaupun waktu kecil kan pernah dia lihat atau diajarin tapi kan nggak mendalam. Itu di umur 22 tahun tuh? Iya, umur 22 tahun akhir. Oke, malam itu berarti atau hari itu mulai antum merasa bersalah sama Allah, Iya. menyesal terus mulai langsung tiba-tiba sholat. Iya, pengen sholat aja Bang. Tapi masih jalan itunya Ustaz. Pelanggaran agama masih jalan? Masih jalan. Ustaz. Sholat ya itu gitu. Dan nggak lama 2 bulan hancur lagi, lebih parah. Bahkan ya akhirnya nggak sholat sama sekali gitu. Sama sekali nggak sholat. Karena cuma- lingkungan? Ya lingkungan terus juga kan cuma modal mau gitu Ustaz. Pengen gitu. Pengen bener tapi nggak ada ilmu gitu Ustaz. Jadi nggak ada motivasi apapun gitu. Cuma pengen bener aja gitu. Maksudnya lebih parah itu setelah 2 bulan betul-betul tinggalin sholat, terus dosanya terus lebih parah lagi dari sebelumnya gitu. Iya betul Ustaz. Itu sering saya sampaikan teori di agama, dalam agama ini biasanya satu paket tuh. Orang kalau sudah mulai mabuk, nanti akhirnya dekat dengan zina, dekat dengan bunuh, dekat dengan mukul, berantem, itu betul nggak? Iya betul Ustaz. Secara teori agama antum kan di lapangan nih. Iya betul. Ya. Ya sebagaimana orang kalau di majelis ilmu duduk ngobrol kan dengar pengajian, habis itu bubar mungkin saling makan traktir cari pahala, saling mengingatkan lagi besok jadwal pengajian, kan kayak satu paket seperti itu ya. Nah, Ustaz. Tapi selanjutnya setelah itu, saat antum sudah 2 bulan tuh tinggalin lagi abang, apa yang memotivasi antum kembali lagi? Ya batin masih bergejolak Ustaz. Rasa takut makin tinggi gitu. Terus? Dan satu hari ya Ini semua masih di umur 22 tahun ya? masih 22 tahun Ustaz. Pertengahan lah. Ini cerita masih panjang ini, karena beliau sekarang 44 tahun. Jadi masih ada 20 tahun. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi pas suatu hari juga tuh Ustaz, lagi parah-parahnya juga, lagi parah dah pokoknya. Kalau bahasa anak saat itu lagi bego-begonya lah gitu Ustaz. Anak di pojokan Pasar Senen Dalam itu, di kampung Senen Dalam.
duduk di sudut gang gitu. Nah tiba-tiba teman Ana yang udah hijrah duluan tuh pulang. Mungkin habis taklim gitu ya, bawa kitab Al-Quran terjemahan. Sama kitab... Ini preman juga dulu? Iya. Preman yang sudah tobat? Iya. Pulang dari pengajian bawa kitab Al-Quran terjemahan? Iya, ya teman terminal lah gitu. Ah iya. Tapi sudah lebih dulu hijrah? Iya udah hijrah duluan. Lewat depan antum? Lewat depan Ana. Terus... Antum lagi nongkrong sama teman-teman yang... Ya, lagi ada 3 orang lah. Masih lagi menikmati itu Ustaz. Cuma batin masih bergejolak Ustaz. Masih ya luar biasa lah gitu. Pas dia lewat, dia berhenti depan Ana gitu. Dia berdiri, pas itu dia sembari ngelus-ngelus dadanya Ustaz. Astagfirullahaladzim, mat gitu. Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu Ustaz. Sambil manggil nama antum? Iya. Siapa nama antum? Nama kerennya dulu siapa? Mat Gembong Ustaz. Karena dari Muara Gembong itu. Iya. Nah, astagfirullahaladzim mat gitu. Sembari ngelus-ngelus dada, istighfarnya udah jadi banget lah dia gitu. Mungkin ada berkah juga nama antum Muhammad ini ya? Alhamdulillah. Nah, pas itu Ana marah tuh Ustaz. Marah murka banget Ana. Antum marah sama orang itu? Sama dia. Gitu. Kena nasihatin? Ya karena istighfar depan Ana ngelus-ngelus dada. Astagfirullahaladzim mat. Begitu, Ana marah jujur gitu. Sampai ya Ana gak pukul sih, Ana tunjuk mukanya gitu kan. Lu saksiin ya, lu terakhir lihat gue kayak gini. Sembari nunggu ke atas gitu. Lu terakhir ngeliat gue kayak gini, saksiin nih. Nah malam itu juga. Berarti antum bukan marah sama dia gitu? Iya. Kalau antum gitu kan berarti antum berterima kasih sama dia? Iya harusnya. Kan kamu jadi saksi mulai hari ini saya berhenti gitu? Iya. Oh Masya Allah. Terus? Lu terakhir ngeliat gue kayak gini. Berarti dahsyat sekali istighfarnya dia tuh? Iya Masya Allah. Semoga Allah berikan dia. Cuma harus dada astagfirullah antum tobat lah. Iya Masya Allah. Oke, terus? Nah akhirnya malam itu juga Ana jualin semua tuh sound system, gitar listrik dan yang lainnya gitu ya. Kenapa dijual? Ya butuh uang buat pergi besok. Untuk kemana maksudnya? Jadi waktu itu belum ngerti halal haram saat jadi jual pengen punya uang karena saya pengen pergi dari terminal gitu. Ya. Dan juga nggak balik ke kampung karena di kampung kan untuk jual untuk apa? Untuk buat ongkos. Ongkos ke? Waktu itu saya ke Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya. Untuk apa? Memulai hidup baru? Nah itu, jadi sebenarnya di gejolak batin yang luar biasa besar itu, Ana punya keinginan pengen lahir lagi dari nol gitu. Cuma kan kalau lahir dari rahim ibu kan nggak mungkin. Cuma Ana berpikiran, Ana datang ke satu tempat yang di situ orang nggak tahu siapa Ana sebelumnya gitu. Jadi ya akhirnya nggak ada hal-hal yang kalau bahasa sekarang ya memberatkan kita atau sampai dibully gitu, soal alim apa segala macam gitu kan. Jadi Ana pengen dapat satu tempat yang Ana bisa mengawali semua kehidupan Ana dari nol lagi di situ. Itu esok harinya langsung? Besok langsung. Setelah antum tunjuk orang tadi? Iya betul. Jadi Ana punya uang, hasil jual cepat semualah yang penting punya uang gitu ya. Terus ke Tasik? Ana ke Tasik. Dan itu pun masih bawa satu gitar akustik buat nyambung hidup maksudnya. Sama pakaian seadanya gitu kan. Nah Ana pergi besok. Dan gak punya tujuan mau kemana gitu. Yang penting pergi aja. Kenapa Ana ke Tasik? Ya ada salah satu kenalan warung. Kalau di terminal kan biasanya ada warung-warung makan. Ece Tasik gitu ya. Di Jakarta kan banyak gitu tuh. Gitu. Nah, Ana dikasih alamat sama beliau kalau mau ke sana mampir ke rumah Ece gitu, di Ciawi, Sukaroya waktu itu. Akhirnya ya bawa alamat itu doang udah. Hanya sama supir sama kenek tolong pampirin di sini. Nah, Ana akhirnya diturunin di situ di Sukaroya di sebelah sana Ciawi kalau nggak salah. Nah, akhirnya di situ Ana kurang lebih 15 hari belajar. Kalau nggak salah itu kebanyakan jamaah Persis ya. Jadi Ana belajar sama mereka gitu. Maksudnya belajar agama? Belajar agama. Mulai belajar sholat. Payah-payahnya juga di situ, Ustaz. Tersiksanya juga di situ, gitu. Karena kan nggak bawa apa-apa, Ustaz. Buat ngobatin hal-hal yang udah biasa dilakukan sebelumnya, gitu. Nah, alhamdulillah. Oh, berarti yang ketagihan itu susah juga? Oh, luar biasa. Karena 2 minggu itu tidak sama sekali ya? Iya, itu tersiksa betul-betul, Ustaz. Tersiksa betul-betul. Tapi ya Ana bersyukur, gitu. Karena nggak bawa, gitu. Waktu itu istirahat di mana? Ya. Tidurnya di mana waktu itu? Ada di rumah Ece itu dikasih tempat bekas warung udah nggak buka lagi ditempatin di situ. Nah akhirnya setelah 2 minggu? 2 minggu Ana pergi lagi. Karena tujuan Ana memang bukan di situ, tapi ingin langlang buana aja lah gitu bahasa dulunya Ustaz. Satu tempat ke tempat lain, tapi waktu itu Ana nyasarnya gunung terus Ustaz. Gunung? Iya, jadi naik turun gunung sendirian Ustaz. Siang malam jalan kaki aja. Kenapa harus gunung? Ya senang aja gitu Ustaz, alam terbuka gitu kan. Oh iya. Ya mungkin dalam bentuk pas Ana tahu sekarang ya tafakur kali gitu Ustaz ya. Kalau dulu tujuannya ya mencari jati diri aja gitu Ustaz. Atau bahasa ininya mencari Tuhan lah gitu. Mana sebenarnya di sini nih yang bisa
menunjuki saya jalan yang lurus. Dan kebetulan waktu itu saya bawa 2 kitab, Ustaz. Al-Quran sama Injil. Kenapa bawa Injil? Bawa Al-Quran sama Injil ke gunung. Iya, Ustaz. Jadi kerjaannya baca itu aja, baca terjemahan. Di sana ada syekh kah, ada pendeta kah, ada? Nggak ada, Ustaz. Jadi Ana betul-betul ingin mencari kebenaran itu di mana gitu kan. Tapi di atas gunung. Iya, di atas gunung, Ustaz. Sendirian bawa 2 kitab. Bawa 2 kitab, Ustaz. Untuk dipelajari gitu. Iya, baca gitu. Oh. Dan Apa motivasi? Kenapa antum Injil? Antum kan Muslim. iya, cuma waktu itu kan sempat terpengaruh nyanyi-nyanyi lagu-lagu gereja, Ustaz. Oh, dulu waktu nyanyi, Iya, antum nyanyi ke kan gereja. kadang dipanggil ke gereja. Terus nyanyi di gereja juga? Iya, Ustaz. Jadi kan lagunya lagu puji Tuhan semua kan. Nah, di situ mungkin terselip, Ustaz, di sini. Jadi sebenarnya agama yang lurus mana sih? Gitu. Terus oke, sampai di atas gunung. Gunung apa ini antum pergi nih? Di sana ada 2 Supaya jangan lagi ada yang ke gunung situ. Ada 2 gunung yang Ana datengin waktu itu, Ustaz. Gunung Batu Ngampar ada di situ di Tasik, sama Gunung Galunggung. Itu cuma dari hati sendiri mau ke sana gitu? Dari hati sendiri. Sendirian? Sendirian, Ustaz. Nah, yang paling ini pas ke Galunggung, Ustaz. Motivasinya itu waktu kecil katanya orang tua Ana bilang Gunung Galunggung itu meletus tahun 80-an, sekitar Ana umur 3-4 tahun lah. Nah, itu debunya sampai ke tempat kampung Ana itu, Muara Gembong itu. Sampai pohon-pohon itu pada mati gitu, pada layu. Nah, pas itu termotivasi cerita dari orang tua ini jadi pengen ke sana gitu. Nah, pas ke Gunung Galunggung itu jalan kaki Ana 2 hari 2 malam nggak sampai-sampai. Ya karena memang Maksudnya jalan. dari lereng ke atas gitu? Iya, dari mulai sana pergi dari kampung itu aja, Sukaroya itu. Karena jalan kaki kan. Ke kotanya dulu cari duit buat nyambung hidup kan. Nah, duitnya habis. Nah, habis itu baru ke gunung. Nah, pas kemalaman Ana di lereng gunungnya masih tadinya mau tidur di musola karena udah mulai belajar sholat kan di lingkungan yang persis itu. Gitu. Nah, pas itu ada yang ngajak nginep di rumahnya, ada nenek-nenek di situ nanya mau kemana Jang? Gitu. Ana bilang mau ke Galunggung. Gitu. Oh jangan gitu, apalagi sendiri gitu kan. Kemarin ABRI katanya tentara banyak yang hilang latihan di situ. Cuma ya Ana bukannya takut, habis subuh langsung berangkat lagi. Makin menantang ya? Bukan preman kalau enggak nantang ya. Habis subuh itu Ana naik numpang truk pasir yang pada nambang di Galunggung lerengnya kan. Nggak taunya nggak sampai ke atas, akhirnya jalan lagi sampai di atas itu tempat parkiran pariwisata kalau sekarang tuh. Dulu masih sepi. Itu Ana sampai situ 2:30 sore lah. Kurang lebih jalan habis subuh. Nah akhirnya naik lagi ke kawah. Kurang lebih ada anak tangga, 625 anak tangga itu. Ana naik ke atas, dan karena hari biasa saat itu mungkin gak ada orang wisata sama sekali. Tapi ada bekasnya, ada bekas orang jualan apa gitu di atas. Nah Ana naik ke atas, di atas Gunung Galunggung itu. Nah di atas Gunung Galunggung itu ada peristiwa yang ya sebenarnya di luar logika sih. Jadi kalau diceritain agak mistis-mistis dikit. Oke, enggak apa-apa. Seperti apa kira-kira? Nanti kalau benar ada teori syariahnya kita katakan iya. Kalau enggak mungkin itu gangguan syaitan gitu ya. Ya. Seperti apa? Jadi pas di atas Gunung Galunggung itu, Ana lihat pemandangan tuh indah banget. Kan di sana banyak bunga-bunga adelwis gitu kan. Sama bunga-bunga pohon-pohon bonsai. Ya mungkin bonsai terpaksa karena gunung vulkano kan. Jadi nggak besar pohonnya. Nah terus ada dinding ari itu namanya di sana. Di bawahnya kan kawah. Ana pas di atas kawah itu. Itu pemandangan indah banget. Pas Ana lihat ke atas kota Tasik itu ada awan gelap gitu, mendung gitu. Nah pas Ana lagi nikmatin pemandangan lagi, tahu-tahu pas Ana nengok ke belakang, awan gelap itu udah masuk nimpa Ana gitu kan. Ya hitungan 5 detik lah gitu. Maksudnya awan itu datang ke sekitar antum? Iya, terus ke situ. Karena Ana nggak sadar juga nggak nengok ke sana, pas nengok udah masuk ke wilayah itu gitu. Dan Ana udah gelap. Udah kurang lebih 3-5 meter itu udah nggak kelihatan apa-apa lah gitu. Gelap gitu. Nah di situ Ana kepikiran pesan nenek-nenek yang malamnya itu. Gitu. Waduh, selesai hidup saya, selesai hidup gue. Karena kepikiran juga akhirnya, takutnya luar biasa Ustaz. Dan gak lama turun hujan Ustaz. Pas turun hujan itu, Ana cuma berlindung di bawah meja bekas orang dagang mungkin kalau hari libur ya. Dan itu pun gak banyak, ada 3 meja kalau nggak salah. Meja papan yang tetap aja bolong gitu Ustaz. Akhirnya Ana berlindung di situ, tetap di bawah meja itu. Di bawah meja itu, dan sementara awan hitam itu ada di situ. Iya. Dan hujan lagi turun deras. Dan lebat-lebatnya dan dinginnya minta ampun. Mungkin lebih dingin dari rendaman air es kita. Karena di atas kan. Nah, pas lagi hujan itu, Ana nundukin pandangan, nggak berani melihat ke sana kemari, takut gitu ya. Dan wallahu alam gitu ya, ada bayangan yang melilingin Ana.
kayak tawaf gitu Ustaz. Tapi Ana nggak berani lihat, cuma dari sudut mata Ana ya sebatas mata kaki mereka lah gitu. Itu derap kaki ngelingkarin Ana banyak lah gitu. Dan di situ Ana meyakini itu malaikat maut gitu ya. Yang akan mencabut nyawa Ana gitu kan. Sampai Ana udah pasrah, udah nyerah gitu Ustaz. Terus? Ya dalam hati Ana berdoa gitu ya, ya Allah kalau memang aku mati di sini gitu kan, kau cabut nyawaku di sini, aku belum berbuat banyak hal dalam kehidupanku gitu kan, untuk ibadah kepadamu gitu. Tapi kalau sekiranya memang kau cabut nyawaku saat ini ya aku pasrah gitu. Dan mengalami kematian kan hampir mati gitu, Ana bukan sekali dua kali Ustaz. Waktu berantem itu kan Ana udah, aduh ya alhamdulillah Allah masih selamatkan gitu. Nah pada saat itu kurang lebih mengalami hal yang sama, cuma bukan berantem gitu Ustaz. Tapi dikepung bayangan-bayangan itu yang seakan-akan Ana itu melihat atau meyakini itu malaikat maut gitu kan, yang siap nyabut nyawa Ana gitu. Akhirnya ya Ana dalam hati berdoa seperti itu. Namun sekiranya Allah memberikan kesempatan Ana buat hidup gitu ya Ana berjanji gak akan balik lagi ke dunia sebelumnya gitu. Jadi ke pelanggaran agama enggak lagi? Iya. Terus setelah itu? Terus itu hilang nggak awan hitam itu? Hilang Ustaz, alhamdulillah. Tapi gak lama hujan lagi lebih besar lagi Ustaz. Dan lebih lama lagi. Dan Ana pasrah, mungkin udah sempat pingsan kali. Karena Ana sempat menganggap Ana udah selesai gitu. Pas bangun, soalnya Ana megang kulit Ana gak kerasa gitu. Pas itu Ana ingat ada teknik gosok-gosok ini kan pernah naik gunung berapa kali. Sama teman-teman ke Gunung Gede, Pangrango. Sama teman terminal. Pas Ana gosok-gosok ternyata lama-lama hangat gitu. Pas Ana pegang, oh masih kerasa. Dan bersyukur banget di situ Ustaz. Dan Ana keluar langsung dari meja, baru berani keluar Ana Ustaz. Dan di situ Ana azan sendiri, Ana qomat sendiri, Ana sholat khauf di situ, sholat dengan rasa takut luar biasa gitu ya. Tapi pemandangan habis itu indahnya luar biasa. Indahnya kalau habis hujan kan clean Ustaz ya, nggak ada satu awan pun lah gitu ya. Itu pemandangannya lebih indah. Akhirnya pas itu Ana sujud lagi. Berarti malam itu nginap di gunung itu? Malam itu nginap di gunung itu. Ini sampai besok? Sampai besoknya baru. Sholatnya tadi sholat apa? Sholat pas waktu sholat subuh, asar. Subuh ya di situ semua. Nah, dan melewati malam itu juga luar biasa gitu. Dalam Jadi, kondisi ketakutan? Ya. Dalam kondisi ketakutan dalam malam kondisi itu? ya takut juga gitu ya. Oke, besoknya habis itu? Jam 2 sorenya Ana turun. Nyusuri jalan, bukan jalan umum, karena Ana sorenya mau maghrib itu ketemu kakek-kakek nyari kayu bakar ke situ gitu. Dan itu juga buat Ana sih aneh juga sih, karena apa? Kampung sampai sekarang juga dari atas itu ke kampung itu kurang lebih 5-7 kilo lah gitu. Kok aki-aki naik ke situ nyari kayu bakar dipikul lah gitu kan. Cuma dia ngasih makan ke Ana gitu. Karena anak Cangnya di situ ada warung nggak kayak gitu. Nggak ada di sini Cang gitu kan. Emang Cang ngapain di sini ya? Lagi main sendiri gitu. Akhirnya pas dia tahu saya nggak ada makan dikasih nasi timbel yang pakai daun pisang itu digulung Ustaz. Yang biasa dipakan sama orang-orang yang nyari kayu bakar di kampung Ana. Kakinya, nah di situ Ana makan. Dari situ Ana makan sama cabai sama garam doang. Tapi anaknya luar biasa itu Ustaz, karena lapar banget. Dan habis itu kakek-kakek itu pergi lewat semak-semak itu dan udah nggak kelihatan. Baru ada rasa takut siapa kakek itu gitu. Sampai sekarang nggak tahu siapa dia gitu. Mungkin nanti di Yaumul Hisab. Baru Allah perlihatkan siapa itu. Karena Ana kepikiran dan jadi takut saat itu, tapi Ana nggak, yang penting udah kenyang lah gitu ya. Nah, ini semua masih di umur 22 tahun ya? 22 tahun. Oke, nah habis itu Ana turun tuh. Turun terus? Turun ngikutin jalur kakek-kakek itu. Ya bener aja, baru ketemu pemandian air panas itu dari situ kurang lebih 5 kilo lah. Dan banyak hutan sebenarnya seperti kayu yang dicari sama kakek-kakek ini yang dibawa ke atas itu. Yang dibawa dari atas itu. Gitu. Nah habis itu Ana pulang, nggak lama masih melanglang Buana lagi Ustaz. Terus ke Jakarta, pulang, dan udah komitmen udah. Tetap pas pulang ke Jakarta itu ditawarin macam-macam seperti kehidupan sebelumnya. Gitu. Dan alhamdulillah. Sama teman-teman di terminal? Sama teman-teman. Gitu. Tapi antum sudah tidak mau sentuh lagi? Udah nggak mau, tapi tetap nongkrong sama mereka. Dan pada suatu malam ada pesta besar gitu ya, bareng-bareng di terminal itu. Mereka ngajak saya lagi, nyuguhin lagi, sampai ada yang maksa. Dan jujur ya. Saat itu saya nangis gitu. Nangis karena dipaksa gitu. Nangis saking menahan diri gitu. Menahan diri bukan karena takut mereka gitu, tapi menahan diri untuk tidak menggunakan itu lagi karena desakannya udah luar biasa gitu. Sampai saya bilang ke mereka, apa karena gue udah nggak pakai kayak gini lagi, lu udah pada nggak nganggap teman sama gue gitu. Nah pas saya ngeliat saya nangis, mereka juga nangis melukin semua gitu. Jadi ada juga cerita begini di alam preman ya? Ya. Ada juga peluk-pelukan. Iya, ada. Dan solidaritasnya lebih tinggi Ustaz, kalau di jalanan. Nah itu berpelukan Ustaz. Dan akhirnya semua pada pelukan lah melukin anak. Ya udah Kak, lu tetap sahabat kita gitu. Udah tetap teman kita.
Cuma makin hari hati makin nggak nyaman, Ustaz. Makin Nggak nyaman sama mereka. ya nggak nyaman dengan situasi seperti itu gitu kan. Duduk mereka Karena situ masih banyak minuman, masih banyak pelanggan-pelanggan agama. Oke. Sampai bertambah hari jasad raga di situ, tapi jiwa udah nggak ada kayaknya gitu, Ustaz. Udah nggak ada ini Keinginan untuk duduk. keinginan untuk pengennya di masjid, di musola gitu kan. Ikut taklim, datang ke Keramat waktu itu saat Yazid Jawas kalau nggak salah, terus ke Masjid Istiqlal gitu kan, ke Islamic Center, ya pengennya kayak gitu, Ustaz. Jadi sampai akhirnya betul-betul ya nggak nongkrong lagi sama mereka gitu. Cuma ketemu ya saling sapa aja gitu. Itu di umur masih 22 semua. Masuk 23, Ustaz. Masuk 23. Terus habis itu apa? Yang antum tekuni apa profesinya? Ini sudah mulai transisi pindah. Iya. Ya. Mulai lebih suka majelis taklim, mulai masjid gitu ya. Nah, Ustaz. Terus untuk menjadi income pendapatan? Pas itu masih ini, Ustaz, masih tetap entertain. Nggak berhenti itu, Ustaz. Berhentinya cuma bergaulnya doang, tapi kalau entertainnya masih manggung sana sini gitu kan. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah Allah berikan petunjuk dari cari kertas ketemu nggak sengaja itu, Ustaz. Di mana itu? Di terminal, Ustaz. Di terminal. Iya, nggak tahu bekas bungkus kopi atau apa gitu kan. Ketemu pas anak pungut bareng sama teman waktu itu. Dia udah mulai hijrah juga. Nah, pas kita baca ternyata isinya hadis larangan itu musik. Bahwa suatu hari akan ada sebagian umatku yang menghalalkan khamar, kalau saya, minuman keras, sutra, dan alat-alat musik itu. Nah itu kita kaget, kita bawa kertas itu ke kajian, Ustaz. Kita bawa-bawa gitu. Dan kita serahin ke Ustaz, bener gak ini Ustaz hadisnya? Sohih gitu. Terus gimana hukum musik, Ustaz? Udah jangan nanya dulu, kita ngaji aja dulu yang lama. Nah alhamdulillah waktu itu, ya dalam arti beliau gak langsung saklek. Udah urusannya keras banget, Ustaz. Saklek banget saat itu gitu. Tapi pas anak-anaknya itu disuruh ngaji dulu. Biar rutin nanti kamu tahu sendiri gitu. Akhirnya rutin tuh ikut pengajian? Iya rutin. Oke. Sampai umur berapa nih? Antum waktu itu masih bujang, belum nikah? Masih bujang, Ustaz. Masih bujang. Menikah di umur berapa? Umur 25, Ustaz. Umur 25. Ya. Berarti setelah hijrah ya? Iya, ninggalin total musik itu di 4 bulan sebelum nikah. Nah berhenti total. Oke, sekarang sudah menikah nih, umur 25. Ya. Apa yang antum tekuni setelah itu? Selain sudah antum mulai ikut taklim, sudah menjaga sholat waktu itu ya? Nah. Oke, apa yang antum jadikan sebagai sumber pendapatan antum? Sebelum nikah, Ana udah mulai belajar dagang, Ustaz. Tapi masih di jalanan, Ustaz. Belajar ngasong. Dari ikhwan-ikhwan yang juga profesinya ngasong. Ana belajar sama mereka, minta diajarin cara jualan gitu kan. Yang akhirnya alhamdulillah Ana ikut mereka belajar dari mulai jualan bolpen, gope 1.002 gitu diplastikin, Ustaz. Sampai jualan aqua, gelas di ember. Dan pendapatannya minim sekali, jauh daripada. Oke, sampai sini dulu berarti mulai sudah sampai nikah dan mulai buka bisnis dagang asongan ya, untuk menjadi sumber pendapatan. Kita ambil dulu poin-poinnya ikhwas sekalian, anak akhwat. Yang pertama itu tentang masalah bagaimana kasih sayangnya Allah pada hambanya. Karena Allah sejauh apapun seorang hamba itu dari jalannya tetap saja Allah akan berikan peluang untuk kembali. Ada saja sinyal dari Allah SWT. Jadi walaupun kita berbuat dosa sebesar apapun, ada rasa penyesalan, ada rasa khawatir. Mungkin tadi itu yang Akh Muhammad bahasakan, beliau bilang ada gejolak dalam hati. Ya, di awal itu ya. Merasa gelisah dengan perbuatan walaupun tidak tahu harus buat apa. Itu poin. Berarti akan selalu ada sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kembali ke jalannya. Tinggal kita mau merangkul, meraih itu atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana syaitan terus menggoda agar jangan sampai hidayah itu diraih. Ya, terbukti sempat meninggalkan 2 bulan setelah itu ya. 2 bulan setelah dapat mulai terasa tersentuh sholat malam hari itu, terus kemudian mulai meninggalkan kembali yang lebih parah lagi kan. Adanya godaan dari lingkungan yang coba mengajak lagi untuk kembali kepada maksiat-maksiat sebelumnya. Tapi untungnya menolak pada saat itu ya. Nah ini juga poin, jadi kalau seandainya antum sudah hijrah, sudah mendapatkan rasa hidayah dalam hati itu, terus ada ajakan lagi untuk kembali, jangan dilakukan. Ya, penolakan itu penting dalam ajakan berbuat maksiat, walaupun kita harus dicaci maki. Ya, di sini mungkin pelampiasannya Muhammad karena dia bergejolak antara ini dulu kesukaan saya ditawarin sekarang, ini teman-teman saya, tapi dengan sekarang sudah ada iman dalam hati, ini nggak boleh dalam agama, itu ya. Sampai meneteskan air mata, akhirnya diambil keputusan untuk ditinggalkan. Oke. Yang ketiga adalah setelah mulai hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala kirim terus tuh sinyalnya. Karena masih main musik tadi ya. Kemudian dapat tidak sengaja selebaran lagi makan, isinya adalah hadis itu. Padahal mungkin itu adalah kertas bekas bungkusan makanan atau gorengan mungkin ya. Akhirnya dengan penasaran dibawalah lembaran yang ada isi hadis tentang larangan alat musik. Kemudian ditanya kepada Ustaz, dikatakan itu benar.
Cuma memang pada saat itu ustadznya tidak mengatakan atau ditanya hukumnya gimana haram atau tidak. Ya sekarang belajar aja dulu. Ya. Nanti makin dalam ilmunya insya Allah dengan sendirinya bisa ditinggalkan gitu ya. Nah, Ustaz. Oke, setelah itu pindah ke transisi, mulai menikah dan membukalah pintu bisnis asongannya gitu ya. Baik. Selanjutnya, setelah itu antum berjalan nih asongan berapa lama? Asongan itu sebelum nikah udah mulai belajar di 2003 akhir, 2004 lah awal lah. Terus sampai di 2007 akhir, 2008 masuk. Jadi kurang lebih berapa tahun? Ya 6 tahunan lah. Dari umur 25 sampai umur 28 gitu ya? Ya betul. 3 tahunan? 28, 29 ya. Ya, 3-4 tahunan. Ya. Itu terus itu yang jadi sumber pendapatan. Betul Ustaz. Setelah itu di umur 28, 29 itu? Ada ketemu usaha, waktu itu lagi marak-maraknya kebab Ustaz. Jadi Karena jualan kebab. jualan kebab. Jualan kebab pun tetap masih di asongan. Masya Allah. Jadi bikin kue di rumah, pinjam kompor istri di kontrakan kecil gitu ya, kompor minyak waktu itu masih kan. Terus ya belanja bisa-bisanya aja, karena bikin kebab itu dari kulit lumpia, bukan dari roti sawarma, bukan dari tortilla gitu, tapi dari lumpia, terus isinya juga kebab. Dan waktu itu ngeberaniin diri, Ana bikin, ternyata Ana cobain enak. Pas Ana bikin lagi, 6 sengaja Ana bawa ke terminal, dicobain sama teman-teman, enak ini gitu, bikin lagi dong besok. Ini tester Berarti doang. antum tetap main di terminal waktu itu ya? Tetap di terminal. Nah pas itu anak bikin, beraniin diri pas bulan puasa, Ustaz. Bingung mau jualan apa. Kan kita kalau pengasong itu cari barang yang lagi marak gitu Ustaz ya. Kadang bantal angin, gitu. Terus kadang bolpen, kadang kanebo. Apa-apa aja yang bisa dijual di asongan itu kita ikut jual gitu Ustaz. Nah pas saat itu udah mentok Ustaz. Pas Ramadan mau jualan apa. Nah akhirnya anak beraniin diri, masak kebab itu, jual kebab itu. Yang bahannya dari ala kadarnya anak jual 5.000. Pertama bikin 12 piece, jual 5.000, berarti kan dapat 60.000 aja Ustaz. Pas naik sore ternyata habis 3 mobil gitu. Pas mau buka puasa gitu, jam 4:30 sore. Besoknya ada tingkatin lagi dua box yang buat donat itu Ustaz, yang putih transparan itu. Ternyata habis juga Ustaz. Sampai akhirnya terus sampai 6 box. Dan selama Ramadan itu ada jualan itu, akhirnya bisa beli baju lebaran buat istri, anak-anak gitu, buat anak, ya dari jualan itu Ustaz. Masya Allah, dari rezeki halal. Iya, dari ngasong itu, Zat. Ngasong kebab. Apa nama kebabnya dulu? Abacia kebab pizza, Zat. Aba Cia. Iya. Aba berarti ayah. Iya. Cia ini apa? Nama anak pertama anak, Oh, Asia, nama anak panggilannya pertama. Cia. Oh gitu. Sampai sekarang mungkin masih ada tuh di internet. Oh masih sama antum Enggak, bisnisnya? anak udah jual. Oh udah dijual. Iya. Oke, kebab ini berkembang sampai menjadi punya counter. Iya, berkembang sampai akhirnya habis lebaran itu anak bingung mau jualan apa lagi juga. Akhirnya tetap jualan kebab dan tetap ngasong, Zat. Pas makin rame, anak berniat pengen jualan di kajian-kajian taklim, di bazar-bazar gitu, Zat. Akhirnya ada teman minjemin motor, anak bikin box. Kayak buat jualan bakso pakai motor gitu, Zat. Cuma anak jualannya kebab. Mungkin itu pertama kali anak di Jakarta. Ngasong kebab pertama kali juga mungkin anak gitu. Jualan kebab pakai motor, keliling ke pengajian-pengajian dan bazar-bazar juga mungkin anak gitu. Nah, pas itu makin laris, Zat. Akhirnya sampai anak punya modal untuk buka tempat. Nah, pas buka tempat, ya Masya Allah, emang waktu itu lagi marak-maraknya Zat ya. Sampai kalau buka itu, duduk-duduk itu pas udah habis gitu. Masya Allah. Pas malam, Punya berapa tempat dulu? baru satu Zat. Pas satu, sepermalam itu anak bukan kaget kaya, belum kali Zat ya. Kaget duit Zat. Karena biasanya paling ngasong dapat paling gede 200.000, 300.000, itu pun jarang banget. Kadang cuma 50.000, 100.000 seharian ya. Nah ini, di kebab ini pas sampai akhirnya buka tempat, per malam itu ya bisa 1,5 juta, 1 juta gitu. Zat. Nah terus ramai Zat. Sampai sebulan anak pegang uang puluhan juta, 30 juta lebih gitu Zat. Masya Allah. Nah alhamdulillah sampai yang tadinya anak cuma dagang sendiri, punya karyawan, dibantu istri, sampai satu tempat itu karyawan ada 5 gitu. Nah terus berlanjut dan akhirnya banyak yang minta dibukain. Nah disitulah. Buka cabang buka maksudnya? cabang, kemitraan gitu ya. Anak jual paket, rombong, bukan franchise Zat, tapi kemitraan. Satu gerobak itu anak budgetin kurang lebih saat itu 25 juta lah gitu. Terus sampai akhirnya punya restoran Zat. Masya Allah. Ya sampai ada 2 lantai di Sintang, Kalimantan Barat. Ada di Tabing juga, Medan. Di Padang ya, ada di Tebing Tinggi, Medan. Dan di Jakarta sama Bekasi. Jadi sampai punya cabang, kebab Sampai semua. punya cabang ya. Itu sampai berapa lama tuh antum pegang? 5 tahunan lah. Zat. Terus itu dijual? Iya jual. Pindah di bisnis apa lagi? Bisnis ini Zat, seafood. Anak kirim ekspor gitu. Oh, Jadi kenapa kok ada ide ke seafood? Jadi anak itu begini Zat,
cita-cita lagi kecil kan pengen kaya Ustaz. Jujur pengen kaya. Dan kalau bahasa kasarnya saat itu kalau ingat mungkin Ana termasuk yang dendam dengan kemiskinan Ustaz. Karena gara-gara miskin itu Ana nggak lanjut sekolah gitu. Dan kekurangan lah gitu Ustaz. Akhirnya kalau Ana hitung-hitung di kebab ini persaingan udah sangat ketat sekali gitu. Dan Ana hitung-hitung lagi, wah lama kayaknya gue kalau begini. Akhirnya Ana Memang biasanya begitu. Kalau usaha itu sudah berkembang, Iya. ada saja ide berpikir untuk lanjutkan atau buka usaha yang lebih besar. Iya. Apalagi kalau sudah punya modal ya. Nah, Oke. akhirnya Ana mulai bisnis karena Ana masyarakat pesisir ya. Jadi biasa familiar dengan kepiting, udang, ikan gitu ya. Akhirnya Ana coba gali potensi ekspor seafood, terutama kepiting. Nah dari kepiting itu ternyata pesat sekali. Sampai yang tadinya Ana cuma ngambil kepiting dari wilayah Ana, Bekasi, Muarajambo, akhirnya terus ke Banten, Indramayu, dan sampai akhirnya dari Aceh sampai Merauke, sampai Sabang, dari Sabang sampai Merauke itu kirim kepiting ke Ana. Masya Allah. Iya. Diekspor. Diekspor. Ustaz. Di lokal juga jual. Ya, Di lokal juga jual. lokal juga jual. Yang BS-BS-nya. Ustaz. Hmm. Sisa ekspor itu banyak kan dijual di Jakarta. Jadi antum jangan kaget. Kalau dapat kepiting gede-gede, nggak tahu isinya nggak ada. Karena yang bagus semua diekspor. Sampai sekarang, Zat. Kecuali, Antum pemainnya tuh. oh enggak. Sampai sekarang ya paling restoran-restoran yang high class di Jakarta ini baru pakai kepiting bagus. Kalau yang itu ya biasa itu BS-BS. Entah yang loyo, tinggal berapa jam lagi mati gitu kan. Berapa lama antum buat bisnis ini, ekspor impor ini? Masih lanjut sampai sekarang atau? Enggak, selesai anak pas salah satu Pak ada menteri jadi dan peraturannya waktu itu ketat sekali sampai akhirnya kita nggak bisa lanjut usahanya. Karena dilarang ngirim kepiting telur, kepiting kecil. Jadi berapa lama tuh? Dari umur 29 sampai 32. 32 bisnis ekspor impor Iya. tadi. Bis itu pindah. Karena peraturan-peraturan yang Iya, cukup ketat jadi dan- ganti lagi. Itu ya betul. Pas dengan peraturan itu kita umumnya pedagang seafood dan produsen atau yang petani-petani semua mengalami hal tekanan luar biasa lah. Gitu. Sampai akhirnya Ana sih mengalami waktu itu bangkrut luar biasa. Gitu. Jadi ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga kerubuhan tembok. Ustaz. Hancur Ustaz, bersih Ustaz. Sampai istri waktu itu udah punya rumah, udah punya tanah, punya mobil gitu kan. Tapi habis semua Ustaz. Sampai istri mau keluar gitu ya, beli sayuran di tetangga warung, kangkung seikat waktu itu cuma 1.000-2.000 itu ngutang Ustaz. Gini aja, soal bangkrut antum nanti setelah sholat. Oh iya. Fadal azan kita sholat isya nanti kita kembali insyaAllah. Nah, Ustaz. Itu saja. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan kita lanjutkan insyaallah pembicaraan kita dengan Akh Muhammad insyaallah di beberapa poin terakhir mungkin. Kemudian baru kita buka sesi tanya jawab. Baik, tadi antum sudah mulai usaha. Oh, Ustaz. Mulai dengan asongan dulu. Terus kemudian muncul ide untuk jual kebab. Sampai alhamdulillah berkembang, mulai dijual di Ramadan ya. Nah, Terus sampai pelan-pelan punya tempat, punya cabang. Setelah itu mulai berkembang lagi ide untuk ekspor impor. ya. Ekspor impor ini berjalan sekitar berapa tahun? Dari umur berapa sampai umur berapa ya? Tadi kan 29 ya. Sampai umur 29 tadi kalau nggak salah bisnis kebab. Ya. Setelah itu pindah ekspor impor berjalan Sampai usia 32 Ustaz. 32. Berhenti. Ya, 32, 33 lah. Berhenti karena adanya peraturan-peraturan Iya, iya. yang tadi antum bilang sedikit agak menyulitkan gitu. Betul. Terus sekarang berpindah dari umur 32, sumber pendapatan dari mana? Mengalih ke bisnis apa lagi nih? Waktu itu udah mulai belajar ini Ustaz. Belajar ikut jualan properti. Properti, Broker lah gitu Ustaz. Jadi broker tanah. iya, broker properti Ustaz, belum tanah. Oh, Jadi waktu itu sempat lewat baca di internet, waktu belum ada Android Ustaz ya, di handphone. Pas saya baca bahwa bisnis properti itu bisa merubah kehidupan seseorang dari susah menjadi kaya raya, dari tidak punya apa-apa jadi banyak punya apa-apa. oh. Pokoknya merubah 180 Berarti derajat. kembali ke tujuan antum awal ya, mau Iya. jadi kaya raya gitu. Mau kaya raya. Jadi akan bisa merubah 180 derajat kehidupan seorang lah. Ah. Kurang lebih artikelnya kayak gitu. Nah, Ana termotivasi tuh. Waktu itu udah mulai belajar-belajar lah gitu. Pas ada penawaran itu juga apa? Iklan masuk ke email Ana gitu. Bahwa ada pelatihan
beli properti tanpa uang, tanpa hutang. Oh gitu. Mungkin sebagian di sini ada yang tahu siapa gurunya. Nah, cuma waktu itu ya anak kan lagi bangkrut banget, lagi nggak punya uang lah gitu. Pas kepikiran itu pengen ikut gitu ya. Cerita sama istri. Nah, cerita sama istri pengen ikut ini gitu. Terus cuma masih ada keraguan. Takut ini, oh ini penipuan nih gitu. Masa beli properti tanpa uang, tanpa hutang. Gimana caranya gitu kan. Nah, anak bilang ke istri, takutnya ini penipuan. Jadi kakak masih mikir-mikir dulu lah gitu. Cuma istri bilang, kok kakak masih mikir ini takut penipuan? Kalaupun penipuan mau nipu kakak dari apanya gitu kan, duit gak punya gitu. Apanya yang mau ditipu gitu. Oh iya ya, ini lagi gratis gitu kan. Akhirnya anak berangkat. Nah dari situ belajar terus, peningkatan, target untuk bisa dulu istilahnya pecah telur, kalau sekarang gak tahu apa ya. Nah sampai akhirnya gak pecah-pecah telur ya Ustaz. Ini maksudnya masuk ke properti tadi? Iya, jadi broker? kepiting masih jalan, cuma udah kecil-kecilan Ustaz, udah mulai pelan-pelan lah gitu ya. Ya asal ada cukup buat bayar iklan di iklan baris gitu. Di koran, di iklan internet gratis gitu kan. Nah, sampai akhirnya lewat 1 tahun, alhamdulillah ternyata Allah berikan rezeki lewat situ. Ada yang deal 1, dan guru itu bilang kalau udah biasanya 1 kali pecah telur atau deal, itu tuman gitu. Nagih gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah betul, dalam beberapa bulan kemudian ada lagi gitu kan. Dan terus sampai akhirnya ya sekarang Ustaz. Oh berarti masih berjalan sampai sekarang? Masih. Itu apa tuh? Jual ruko, jual... Dulu awalnya belajarnya jual ruko, jual rumah gitu ya. Bantu jualin lah gitu tepatnya. Nah cuma anak... Berarti bantu jualin nanti dapat persentase gitu? Iya betul. Okay. Atau akad wakalah gitu Ustaz. Oke, akad wakalah. Kuasa menjual lah gitu ya. Jadi kelebihannya kita, rezeki kita. Nah cuma waktu itu ya sampai saat ini ada nggak bisa jualan ruko dan rumah itu gitu. Ternyata cocoknya di tanah gitu. Nah di tanah alhamdulillah ya beli lagi. Jadi maksudnya untuk jadi wakala tadi itu bukan cuma ruko sama ini, tapi ya, tanah juga. Di tanah juga. Nah dari situlah anak dapat alhamdulillah dapat banyak amanah dari bos-bos tanah lah gitu. Investor-investor yang menitipkan barangnya untuk dijualin. Nah, ya. Kan pemain tanah itu banyak kan generasi old gitu saat yang umurnya udah 80 tahun, udah 70 tahun. Nah ini kan tanahnya banyak Ustaz. Dan kebanyakan mereka juga pengen jual gitu kan. Jadi ya anak kelola gitu Ustaz. Jadi jualin. Antum buat perusahaan khusus untuk itu? Enggak, masih individu aja Ustaz. Ya nyalo aja lah kasarnya gitu. Nyalo aja dan dari situ kelebihan akhirnya bisa beli sendiri gitu. Dan berjalan terus sampai saat ini. Maksudnya beli sendiri gimana nih? Beli tanah? Beli tanah sendiri. Dari hasil tadi wakala itu? Nah terus berlanjut ya akhirnya bisnis itulah yang sampai saat ini masih anak jalani. Jual beli tanah? Ya kita beli tanah, ada yang minat, harga dapat ya kita jual. Dan kadang kita kembangin sendiri Ustaz. Contohnya seperti sekarang. Tapi bisnis yang tadi yang seafood itu udang, kepiting sudah nggak bisnis lagi? Udah nggak Ustaz. Waktu itu kan nyambi Ustaz. Nyambi belajar, kepiting tetap, tapi akhirnya pas saya udah dapat feel-nya di sini, cocoknya di sini, ya itu anak tinggalin semua. Tapi bukannya di tanah-tanah antum sekarang ada tambak-tambak apa ya? Betul, ada yang berupa sawah, ada yang kebun, ada yang tanah hamparan aja, nggak bisa dikelola gitu kan. Cuma nunggu developer nyampe, dia mau kelola ya silakan. Terus ada yang berupa tambak tradisional. Nah ini yang produktif Ustaz. Ada yang kita kelola secara tradisional, ada juga yang intensif. Nah di sini kita tanam ada udang, ada ikan, ada rumput laut. Berarti tanah antum kelola untuk itu? Ya. Jadi kayak tambak gitu? Betul, sebagian ada tanah juga. Nah juga ada yang titip tanahnya juga ke anak gitu, atau dia ikut belilah di situ. Kita bangun. Jadi dari prosesi keluarga miskin, putus sekolah, ya, kemudian putus asa jadi preman gitu ya. Terus kemudian mulai sadar setelah banyak peringatan dari Allah, menikah, mulai pindah ya, transisi prosesnya. Sampai akhirnya mengikuti berbagai jenis bisnis tadi. Mulai dari asongan, kemudian kebab, kemudian pindah ke ekspor impor. Sekarang masalah properti ini ya. Mungkin ikhwah-ikhwat perlu tahu ini sudah berapa hektar tanah antum ini? Karena sedikit Ustaz. Sedikitnya berapa banyak ini? Coba sebutin dulu. Supaya, oh ternyata Allah itu membukain rezeki orang benar.
Di saat orang itu mendekatkan diri kepadanya, jadi jangan dianggap remeh pendekatan diri kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Antum pernah sangka enggak kalau antum punya pendapatan kayak sekarang? Nggak pernah kepikiran. Enggak pernah kepikiran. Apalagi waktu di terminal Senen dulu, anak kan hidup ya memang di jalanan, pakaian aja cuma dua, satu dipakai, satu dicuci di WC umum, numpang ngejemur di WC umumnya. Besoknya begitu lagi gitu. Ya nggak kepikiran untuk hal-hal yang kayak gitu. Ya cuma ya kita jalani, kita lewati, ya dengan pasang surut ya. Bisnis ya antum lebih tahu lah. Kadang mengalami resiko dan yang hal-hal yang luar biasa gitu, turun naik gitu ya. Termasuk ya bisnis anak sekarang gitu ya, sama saja. Biasanya dengan hikmah Allah juga. Ya. Kadang-kadang memang Allah mau kita pindah ke bisnis yang lain, ini disurutin gitu. Nanti kita disurutin di tempat yang lain. Ini surut itu sulut di sana ya. Yang Jadi, ada bekal. Jadi ikhwah ini tidak perlu dikasih tahu berapa aset antum sekarang. Tanahnya. Mungkin bisa motivasi mereka. Mungkin ada yang mau ikut investasi. Intinya begini sih. Ya. Kalau sekarang kita belum punya apa-apa, ya jangan nyerah. Lakukan hal yang bisa mampu betul-betul kita lakukan saat ini. Sampai kita bisa punya kelebihan rezeki. Dan jangan lupa nabungnya jangan di bank. Nabungnya jangan di hal yang beresiko. Kalau buat saya secara pribadi, tanah jauh lebih aman. Gitu. Dan tanah itu juga ya jangan beli yang di tempat yang udah mahal, sunset lah ya, secara bisnis gitu. Jakarta ini udah susah banget beli tanah kan. Di tempat yang memang masih terjangkau. Di pinggiran. Kita beli yang mungkin ya area sawah atau tambak atau apapun yang di situ ada nilai produktivitasnya. Dan ketika kita menjalani usahanya pun bikin tambak misalkan, ya dikaji dulu betul-betul. Jangan sampai terjun ternyata nanti malah menghadapi resiko yang besar. Gitu ya. Kayaknya menghindar terus beliau nih dari pertanyaan Ana ini kan. Ana aja yang bilang ini Masya Allah sudah punya ratusan hektar. Ya. Allah bukain rezeki. Tidak cukup di situ, beliau juga sudah berumah tangga Masya Allah. Ya. Perlu disebutin nggak? Anak 11, alhamdulillah. Anaknya 11. Istrinya 3. Kenapa Masya Allah lebih besar? Supaya closing aja. Iya. Saya kalau dikorek-korek muter-muter. Jadi ala kulli hal alhamdulillah dari keadaan yang tidak mampu sampai akhirnya menjadi orang yang cukup, bukan cuma cukup ya, lebih dari mampu alhamdulillah. Tinggal mungkin antum kira-kira apa yang antum lakukan nih supaya penutupannya ikhwan dan akhwat tahu setelah hijrah, setelah mengenal Allah, Allah juga berikan sudah kebutuhan, keluarga sudah ada, anak-anak, pendapatan. Apa yang antum lakukan sehingga antum bisa istiqomah sekarang? Iya. Ya kita mengingat bahwa Ustadz kan sering sampaikan juga ya, karena kan rutin sekali mantau video-video antum di YouTube. Setelah subuh, sebelum tidur. Dan tergambar buat kita semua bahwa visi hidup kita di dunia kan untuk ibadah. Ustadz. Sebanyak apapun tentu yang kita lakukan dan kita kumpulkan, ya tentu tujuannya untuk ibadah. Dan buat anak sih, buat teman-teman atau rekan-rekan atau jamaah semua yang ada di sini, baik ikhwan dan akhwat, kalau belum baratnya tahu dunia yang pernah Anda lewati sebelumnya, ya jangan mikir untuk terjun lah. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Itu luar biasa. Syukur Anda masih hidup sampai sekarang. Yang mudah-mudahan Anda minta doa dari antum semua supaya diberikan keistiqomahan buat Anda. Karena ya sebagaimana sering kita juga dengar dari Ustaz bahwa sebaik-baik kehidupan adalah ketika kita diberikan akhir hidup yang baik. Yaitu husnul khatimah. Dan impian Anda sekarang cuma itu aja Ustaz. Jadi siap berangkat ke Gaza? Insya Allah. Paling depan. Tapi ada poin menarik sebenarnya yang sebelum ini kan kayak dari beliau ya. Ada satu hal yang sempat kami ngobrolin tadi tentang masalah kecemburuan antum pada saat antum melihat orang yang soleh ya. Tadi antum sempat singgung gitu. Kalau orang yang pakaian rapi, orang yang ibadah, akhwatnya yang pakai jilbab gitu kan. Betul. Waktu pas prosesi antum hijrah, antum sempat melihat itu ya. Ada kecemburuan muncul dalam hati. Nah itu pas gejolak batin waktu pengen ya ingin menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Ya faktornya diantaranya motivasinya adalah melihat orang-orang yang di depan anak itu yang naik turun bus di terminal gitu kan. Anak kan duduk di trotoar atau di pinggir-pinggir warung gitu. Ya anak merasa sejuk aja melihat mereka gitu. Pakaian rapi, yang lelakinya pakai pakaian rapi, terus juga kelihatan wajah-wajah solehnya gitu, wajah-wajah damainya. Terus mbak-mbaknya juga yang perempuan itu pakai jilbab rapi gitu ya. Kayaknya teduh melihatnya gitu ya. Sampai ngebayangin
kalau gue bisa benar mungkin gue punya istri kayak gini nanti. Insya Kayak gitu. Akhirnya Allah kasih ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi 3. sebenarnya tiga, Masya Allah. Baru ngaku. Insya Allah tambah 1 nanti. Yang terakhir dilamarin sama istri pertama, Ustaz. Oh, Dihadiahkan, alhamdulillah. Ana sangat bersyukur sekali punya istri. Oh, istri ketiga dilamarin sama istri pertama. Ustaz. Nanti pertemuan lain tuh. Karena antum ini nanti lain lagi kalau bicara poligami. Ini laki-lakinya biar diajak sampai subuh mau mereka. Satu-satunya bab yang tidak ada khilaf di antara ulama dan laki-laki itu bab poligami. Oh gitu. Semua mau. Ustaz. Jadi ala kulli hal ada satu poin penting. Tadi waktu sementara jalan ke Blok M, saya sempat ngobrol sama beliau. Karena belum pernah ketemu sebelumnya ya. Baru pertama kali ketemu tadi. Tapi ada bahasa beliau ternyata mungkin yang kita sendiri sering di pengajian tidak lihat itu. Tapi keberadaan beliau waktu belum hijrah, justru melihat orang-orang yang bolak-balik masuk masjid, pakaiannya muslim, pakaiannya muslimah, itu malah merasa cemburu ya. Melihat ada keteduhan di wajah mereka. Ini sebenarnya kita mungkin tidak lihat itu. Tapi orang lain bisa melihat dari diri kita. Itu sangat mahal ikhwah, akhwat sekalian. Jadi orang-orang yang justru mungkin ada orang yang dibisiki syaitan, dia mau merasakan bagaimana kehidupan malam di diskotik, di mana segala macam berantem, mabuk. Sebenarnya mereka tidak dapat ketenangan jiwa, justru mereka cemburu lihat ketenangan jiwa kita. Ya, jadi tidak usah coba ke alam situ sebagaimana tadi beliau katakan. Baik, jazakallah khair. Sudah berbagi dengan mohon-mohon ikhwan dan akhwat bisa ambil manfaat. Baik ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan kita ini. Semoga insyaallah bisa diambil pelajaran darinya. Kalau ada benar dari Allah, ada salah dari kami, tolong dimaafkan. Dan kami mengajak teman-teman untuk selalu mendukung channel dakwah kita ini dan juga menyebarluaskan potongan-potongan ceramah yang sudah ada. Yang teman-teman berminat untuk bergabung di yayasan, ada yayasan sedekah kreatif yang memang Allah amanahkan di pundak kami, dan juga yang ingin haji dan umroh juga ada travel Uhud yang bisa dilihat insyaallah. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.